Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Allahumma ya rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa alhiqna bis salihin. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah SWT. Pada ba'da maghrib ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melanjutkan pengajian kita membaca kitab hadis Jawahirul Bukhari. Salawat dan salam untuk junjungan kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai kita kepada hadis yang ke 345. 345 yaitu halaman 140. Halaman 140. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Nuaim haddatsana Sufyan an Salamah ibnu Kuhailin an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala kana li rajulin 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sinnun minal ibli faja'ahu yataqaddahu faqala sallallahu alaihi wasallam a'tuhu fatalabu sinnahu falam yajidu lahu illa sinnan fawqa faqala a'tuhu faqala awfaytani awfallahu bika. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna khiyarakum ahsanukum qada'an. Nah, bahwa seorang laki-laki mempunyai piutang atau hak atas Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ekor unta satu ekor unta yang sudah berumur, sinnum minal ibil. Faja'ahu, maka laki-laki itu datang kepada Rasulullah SAW, yataqadahu, ya meminta supaya Rasulullah membayar unta tersebut. Faqala sallallahu alaihi wasallam a'tuhu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat-sahabatnya, a'tuhu, berikanlah kepadanya. Fatalabu sinnahu, maka mereka meminta atau mencari umur dari unta itu. Falam yajidu lahu, maka mereka tidak memperolehnya baginya, ya, unta-unta yang ada, illa sinnan fawqaha, kecuali yang berumur di atasnya, di atas unta yang tadi diambil oleh Rasulullah SAW. Faqala a'tuhu, maka Rasulullah mengatakan a'tuhu, berikanlah unta itu. Faqala, laki-laki itu berkata, awfaytani awfallahu bika, engkau telah menyempurnakan atau melunasi kepadaku, maka Allah akan melunasi pula kepada engkau. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna khiyarakum ahsanukum qada'an, sesungguhnya orang-orang pilihan kamu adalah yang terbaik bagi kamu dalam hal membayar hutang. Ya. Itu hadis yang
ke 345. Sedangkan hadis yang berikutnya, bab man ista'aza billahi minad din, yaitu bab orang yang berlindung kepada Allah minad dain, bukan din, minad dain, daripada hutang. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, jadi lengkapnya itu dari di dalam bab piutang, yaitu dari Abu Yaman, akhbarana Syu'aib an Az-Zuhri haddatsana Ismail qala haddatsani akhi an Sulaiman an Muhammad bin Abi Atiq an ibn Shihab an Urwah anna Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dari Aisyah, ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dari Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yad'u fi shalah, berdoa di dalam salatnya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau daripada hutang, daripada dosa, wal maghrami, dan daripada hutang. Fa qala lahu qailun, maka seorang berkata, ma aksara ma tasta'izu ya Rasulullah minal maghram, apa yang membuat engkau banyak beristiazah atau minta perlindungan wahai Rasulullah daripada hutang? Qala innar rajula iza gharima haddasa, sesungguhnya seseorang itu apabila dia berhutang, haddasa fakazzaba, lalu dia bicara, lalu dia bohong, wa iza wa wa'ada fa akhlafa, dan dia berjanji lalu dia mungkir. Nah, hadis yang pertama tadi ini soal membayar hutang. Ya. Jadi Rasulullah berhutang kepada seseorang satu ekor unta, sinnun minal ibil, artinya unta yang sudah berumur. Karena unta ini banyak namanya sesuai dengan apanya, sesuai dengan umurnya. Kalau unta yang bayi masih anak unta, itu namanya hewan. Jadi sesuai dengan umurnya. Kalau dia sudah cukup 1 tahun menjelang 2 tahun, namanya mafrud. Ya. Kalau yang sudah 3 tahun namanya hak. Yang sampai 4 tahun, sempurna 4 tahun, namanya laki. Ya. Jadi banyak ada. Kemudian yang sudah 5 tahun jaza, sudah 6 tahun sani, sudah sudah 5 tahun sani, sudah 6 tahun namanya ruba. Yang 7 tahun ke atas namanya as-sadis. As-sadisu, jamaknya sudus. Nah itu orang Arab, kebiasaan orang Arab menamakan untanya. Jadi ada namanya selain nama-nama lainnya. Kalau unta ini juga banyak namanya. Ada jamal gitu, ada ba'ir, ada naqah, ada hashi, ya. Unta. Jadi Rasulullah
berhutang satu ekor unta yang sampai umur, yang berumur lah, misalnya yang cukup 4 tahun umurnya, namanya laki atau hak. Ketika orang itu meminta supaya Rasulullah membayarnya, Rasulullah meminta sahabat mencarikan unta itu. Maka tidak ada yang mereka menanyakan umur unta yang Rasulullah berhutang padanya itu, tidak ada yang seumur dari itu. Yang ada di atasnya. Ya. Jadi berarti lebih besar. Ya, lebih besar umurnya. Kalau dia yang diambil oleh Rasulullah itu umur 3 tahun, yang ada 4 tahun, yang 5 tahun gitu. Oleh Rasulullah, karena tidak ada, maka meminta para sahabatnya membayarnya dengan unta yang lebih banyak umurnya tadi. Berarti lebih besar untanya daripada yang dipinjam. Maka orang itu tentu senang, mengatakan, "Aufaitani aufallahu bika." Engkau telah menyempurnakan kepadaku, maka Allah akan menyempurnakan pula kepada engkau. Lalu sabda Nabi, "Inna khiyarakum ahsanukum qada'an." Sesungguhnya yang terbaik bagi di antara kamu adalah yang paling baik di antara kamu qada'an, dalam hal membayar hutang. Nah, jadi itu ada 2 hal di sini. Yang pertama, boleh mewakilkan membayar hutang kepada orang lain. Itu Rasulullah meminta para sahabatnya untuk membayarkan hutang. Ya. Yang kedua, boleh membayar hutang lebih, tapi jangan disyaratkan. Jangan disyaratkan. Kalau menjadi syarat lebihnya itu akan menjadi riba. Itulah yang diambil oleh jumhur ulama, boleh mewakilkan bayar hutang itu kepada orang lain. Dalam hal ini Rasulullah mewakilkan membayar hutang itu kepada sahabat-sahabatnya. Ya, apakah unta yang diserahkan oleh sahabat Nabi itu adalah unta milik Rasulullah sendiri atau unta apa? Jadi kalau tidak, misalnya, itu berarti hiwala. Artinya mewakilkan itu bukan ya, yaitu mewakili. Ya, kewajiban membayar tetap wajib membayar. Apakah diwakilkan kepada orang lain atau tidak? Ya, yang jelas yang wajib membayar itu adalah yang punya punya hutang. Ya. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang berikutnya adalah bab man ista'aza billahi minad dain. Bab daripada berlindung kepada Allah daripada hutang. Ya, di sini diriwayatkan oleh Aisyah. Ini dalam hadis yang lain juga doanya panjang. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrabi. Ini adalah sebagian yang diceritakan oleh Aisyah. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum salam. Ya, sebelum salam. Jadi doanya, Allahumma inni a'udzubika minal kasali, ya, wa minal huzni wal kasali, wa minal ma'sami wal maghrami. Ya, ini doa-doa yang dibaca sebelum salam.
Jadi Rasulullah selalu meminta perlindungan daripada dosa. Ya. Kemudian berlindung daripada berhutang. Supaya sedapat mungkin janganlah berhutang. Ya. Lalu Rasulullah ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ma aksara ma tasta'izu ya Rasulullah minal maghrib?" Alangkah banyaknya engkau berlindung, atau alangkah seringnya engkau berlindung ya Rasulullah dari hutang. Qala, maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya seseorang itu apabila berhutang, kalau dia bicara lalu dusta, kalau berjanji fa akhlafa. Jadi ini peringatan bagi umatnya. Kalau Rasulullah tentu tidak akan melakukan seperti itu. Ya, banyak orang berhutang, ya kalau padahal sudah ada duit membayar hutang itu, lalu banyak ceritanya lagi. Semuanya bohong. Ya. Janji akan bayar sekian di tengah waktu itu, tapi tidak ditepati. Nah, itu namanya Rasulullah mengajarkan kepada kita sadduz zari'ah, supaya menutup jalan untuk berbuat hal yang demikian. Jangan sampai orang yang berhutang berbohong aja, tidak mau bayar. Ya, mencari alasan-alasan padahal duitnya ada untuk membayarnya. Dan apabila berjanji dia mungkir. Itu sudah, ya rupanya di zaman Nabi sudah ada juga orang seperti itu. Oleh sebab itu Rasulullah berwanti-wanti, kalau berhutang itu sesuailah, bayarlah sesuai dengan ketentuan. Ya, kalau ada surat-suratnya, perjanjiannya, bayar sesuai dengan ketentuan. Ini kewajiban bagi orang yang berhutang. Ya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW selalu berdoa supaya dia terhindar dari berhutang itu. Ya. Kerana tidak enak berhutang itu. Ya. Walaupun kita terdesak, tapi sedapat mungkin jangan kita mempermudah-mudah berhutang. Sulit. Jadi maksam itu bima'anal gharamah, maghram itu bima'anal gharamah, nomor 4 di bawah, yaitu dengan pengertian hutang, yaitu wajib membayar. Wa ammal gharim wa huwa alladhi alaihi dain. Adapun yang berhutang itu yang wajib membayar hutangnya. Wallazi lahu dain, dan yang berhak atas pembayaran hutang itu fawal madiyun, yang dihutangi, wadain, atau ada disebut juga adain, yang memberi hutang. Ya, qala Ibnu Battal fi wujub qat'uz zara'i' li'annahu sallallahu alaihi wasallam innama ista'aza min ad-dain li'annahu zari'ah ila al-kadhib wal khalaf fil wa'di ma'a ma fihi min az-zillah. Ya. Jadi Ibnu Battal mengatakan wajib memutus jalan, kerana sesungguhnya sallallahu alaihi wasallam berlindung daripada berhutang itu, kerana sesungguhnya itu hutang itu adalah jalan untuk berbohong atau menyalahi janji, dan ma'afihi minazillah, dan juga hutang itu, orang berhutang itu ya turun derajat. Ya. Jadi itu kita doa kita bagus kita amalkan, ya, sebelum kita mengucapkan salam. Ya, banyak doa-doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah itu Allahumma inni a'udzubika
min azabil qabri wa min azabi jahannam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnah dajjal gitu. Ya. Dan juga ini Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal minal ajzi wal kasal wa minal ma'sami wal maghrib. Baca ini supaya kita diminta dikabulkan oleh Allah SWT, terhindar daripada hutang. Ya, karena keduanya tidak enak juga. Orang yang memberi hutang juga kalau orangnya selalu mangkir juga tidak enak. Ya, kalau yang berhutang juga apalagi. Ya. Maka terhindarlah kita hendaknya dari hal-hal semacam itu. Wallahu a'lam bishawab.